Shalom. Mari kita pada sore hari ini membawa pujian syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, mari siapkan kehidupan kita untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami ada sampai sore hari ini itu karena kebaikan Kau Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Bertatalah atas puji-pujian kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan lebih sungguh lagi saudara. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, janji besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan dan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, oh, semua makhluk di bumi, amin, dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
selamanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, sebab anugerah-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Yesus yang kami sembah, Yesus yang ajaib, yang selalu menolong kehidupan kami. Haleluya. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib. Amin. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Amin. Haleluya. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Amin. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, katakan dengan percaya saudara, Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Katakan haleluya. 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 Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Katakan haleluya. Yo, haleluya. Haleluya. Amin. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Oh, oh. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Katakan haleluya. Oh, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Amin. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Oh, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Amin. Engkau ajaib Tuhan, sampai selama-lamanya Engkau tetap ajaib Bapa. Haleluya. Yesus kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, Yesus aku percaya. Yesus
aku percaya. Amin. Aku percaya, Yesus, Aku percaya, Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan, Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan haleluya, haleluya. Terpujilah, haleluya. Terpujilah, haleluya. Katakan, Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan haleluya, haleluya. Terpujilah, haleluya. Terpujilah, haleluya. Terpujilah, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah. Amin. Katakan haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, saudara-saudara. Haleluya, terpujilah, haleluya. Terpujilah, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Sebab Engkau yang layak menerima pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami, cinta-Mu tetap nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Bapa. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
Tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di saat musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, oh ya Bapa, tak akan hilang karena kasih-Mu Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Oh Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Segala keadaan, cinta-Mu tetap nyata di dalam kami Yesus. Oh Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan.
harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan lebih lagi saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Kami mengucap syukur buat sore menjelang malam. Terima kasih buat kesempatan yang diizinkan oleh Tuhan dan kami boleh datang dan beribadah kepada Tuhan dengan mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah Tuhan menolong kami supaya pemahaman kami, pendengaran kami dipertajam lagi, sehingga kami dapat menangkap pesan yang dipersembahkan atau dilepaskan kepada kami, sehingga kami juga dapat diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur menyambut firman Tuhan sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar lagi bersama-sama. Kita langsung saja melihat kepada Alkitab di dalam kitab Mazmur 115. Kitab Mazmur 115, pasal 115. Kita akan melihat dari ayat yang pertama. Saya akan baca ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 atau ke-8. Baik, mari kita lihat dari Mazmur 115, mulai dari ayatnya yang pertama. Bukankah kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Lanjut. Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Ayat 8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik apa yang kita baru saja membaca. Inilah yang diungkapkan oleh pemazmur tentang berhala bangsa-bangsa. Nah, kita tahu bahwa ada kepercayaan-kepercayaan ataupun ada agama-agama lain yang membuat atau menggambarkan Allahnya, sesembahannya itu seperti apa menurut pemahaman mereka.
Ya dewa-dewa, patung-patung, dewa-dewa patung dan bermacam-macam yang mereka bisa gambarkan itu dibentuk, didesain, dibuat, dipoles, bahkan bukan saja dari bahan yang murah, tetapi dari material yang cukup mahal. Umpama ya seperti emas atau dengan emas disalut, dibalut dengan emas yang nilainya cukup mahal material-material itu. Dan itulah ala-ala dewa-dewa, patung-patung yang dibuat sebagai berhala-berhala yang disembah oleh agama lain atau kepercayaan yang lain. Nah, pemazmur melukiskan bahwa seperti apa yang tadi kita baca. Punya mata tidak dapat melihat. Punya telinga tidak dapat mendengar. Punya hidung tidak dapat mencium bau dan apa saja. Punya tangan tidak bisa memegang, melakukan segala sesuatu. Punya kaki tidak dapat berjalan dan tidak melangkah kemana-mana. Punya mulut tapi tidak dapat berbicara kepada sesembahan atau kepada orangnya, kepada umatnya. Yang ini Bapak Ibu perhatikan. Dan inilah sampai dengan bagian yang terakhir, ayat terakhir dikatakan, seperti itulah jadinya, dengarkan baik-baik, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Membuat apa? Membuat sesembahannya, membuat dewanya, membuat Allahnya dengan buatan tangan manusia. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi baik baik orang yang membuatnya maupun orang yang menyembahnya, yang percaya kepadanya. Alkitab berkata, seperti itulah mereka, nasib mereka, keberadaan mereka, karakter mereka, hidup mereka. Nah, tentu kita bisa menarik kesimpulan dan jawaban yang cukup jelas. Bahwa gambaran bentuk dewa-dewa penyembahan itu, sesembahan itu, patung-patung penyembahan itu, dibentuk begitu rupa dengan material yang mahal, tetapi satu kata, mati. Bukan hidup. Bukan punya nafas, punya jiwa, punya pemikiran, punya tenaga, punya darah, bisa berkata-kata, tidak dapat melakukan apa-apa. Dan itulah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Supaya kita merenungkan, supaya kita belajar untuk mengerti, mengenal, memahami, mengetahui persis apa yang menjadi tujuan penyembahan kita. Apa yang menjadi tujuan sesembahan kita. Allah kita perlu kita kenal. Tuhan kita perlu kita tahu seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah yang saudara dan saya sembah, yang di dalamnya kita panggil nama Tuhan Yesus Kristus, itu bukan dewa, itu bukan Allah buatan tangan manusia, itu bukan dewa ukir-ukiran dengan tangan dan pikiran manusia, itu bukan sebuah gambaran-gambaran ilusi ataupun sebuah sesuatu yang dilakukan dan dirancang oleh manusia. Tidak, dia adalah roh yang memberikan hidup. Dia ada nafas dan dia hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau saudara melihat dan merenungkan apa yang terjadi, interaksi apa yang terjadi antara orang-orang kepercayaan yang menyembah kepada Allahnya yang tidak dikenal. Ataupun gambarannya mereka bisa tahu, tapi alias mati. Kepada sesembahan yang tidak hidup. Mati. Bagaimana bisa berinteraksi dengan mereka? Saya juga melihat apa yang mereka bisa mengambil
pemahaman daripada penyembahan yang mereka lakukan. Apakah mereka mendengar Allah mereka berbicara kepada mereka? Apakah mereka tahu ada sebuah interaksi antara mereka dengan dewa atau Allah mereka? Adakah komunikasi saling mendengarkan Allah mereka berbicara dan mereka juga berkata-kata? Kita tahu tidak ada. Tidak ada. Nah, bagaimana saudara? Karena itu selalu Alkitab mengajar kepada kita. Kenalilah Tuhanmu. Percayalah kepada Allahmu. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Allah kita adalah Allah yang mendengar saudara. Allah kita adalah Allah yang mengetahui saudara. Allah kita Allah yang berinteraksi dengan saudara, berbicara untuk saudara dan saya mendengarkan. Bahkan keluhan-keluhan kata-kata kita pun didengar oleh Dia. Ada sebuah komunikasi yang terjadi antara orang hidup dengan Allahnya yang hidup. Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat ada contoh konkret di situ. Kita lihat dalam Perjanjian Baru dan sebuah pengalaman yang terjadi di Perjanjian Baru. Bagaimana manusia dapat berkomunikasi dengan Allahnya secara jelas. Lihat di dalam Injil Yohanes. Kita lihat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Mulai dari ayatnya yang ke-11. Oke. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11. Nah, dengarkan baik-baik, membaca dan merenungkan baik-baik ini. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Lanjut. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Lanjut. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Perhatikan baik-baik. Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Lanjut. Kata Yesus kepadanya, perhatikanlah. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Sampai sekian jauh pembacaan. Nah Bapak Ibu, inilah contoh yang nyata dari Alkitab.
Dan tadi kita baca di dalam Mazmur, saya menjelaskan tentang dewa, tentang Allah-Allah sesembahan orang lain, agama lain, kepercayaan yang lain. Yaitu menurut mereka. Tapi kita kembali kepada konteks kita, iman Kristen, kepada Alkitab, kepada kepercayaan kita, kepada keyakinan kita, kepada sesembahan kita. Kita masih bersyukur kepada Tuhan karena yang kita sembah itu hidup. Karena yang kita sembah itu dapat mendengarkan kita. Karena yang kita sembah itu dapat bercakap-cakap dan berbicara dengan kita. Dan perhatikan, inilah bukti konkret, inilah bukti yang nyata bahwa ketika Yesus mati, dibunuh, digantungkan di kayu salib dan mati, dan kemudian dimasukkan di kuburan batu dan diletakkan di sana, dibungkus dengan kain kafan dan kemudian dibaringkan di dalam kubur itu. Dan pagi-pagi hari Maria datang berlari untuk membawa rempah-rempah untuk menaburnya di atas mayat Yesus dan wangi-wangian untuk disebarkan di atas mayat Yesus seperti tradisi orang Yahudi. Tetapi kenyataannya pagi itu dia datang dan melihat bahwa mayat Yesus tidak ada di tempatnya. Kenapa tidak ada di tempatnya? Ya karena sudah bangkit dari kematian. Allah saudara dan saya adalah Allah yang hidup. Tuhan saudara yang dengan saya yang kita sembah yang namanya Yesus adalah hidup. Mengalahkan maut, kematian, dan bangkit. Nah, Maria belum mengerti dan memahami itu, padahal berulang-ulang kali Yesus telah mengajar kepada mereka dan murid-murid yang lain. Bahwa ia akan mati tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Dan karena Maria stres, ia menangis, sedih karena mencari mayat Yesus, mencari jasad yang mati, mencari jasad yang kemarin dianiaya, luka dicambuk dan segala macam, dipukuli dan berdarah-darah, jenazah yang sudah hancur-hancuran dan kemudian dibaringkan. Dia datang dengan konsep pemikiran akan menemukan atau akan bertemu dengan mayat alias orang mati dan mau melakukan ritual ataupun tradisi Yahudi atau menaruh kembang, bunga, dan wangi-wangian. Dan pemikiran itu yang membawa dia sampai ke kubur. Dan apa yang terjadi ketika ia masuk di dalam kubur, menyaksikan mayat Yesus tidak ada. Tambah stres dan akhirnya meneteskan air mata. Air mata kepedihan, sedih, susah, bingung. Bertanya orang dan malaikat berkata, kenapa engkau menangis? Malaikat tampil di situ, duduk di atas tempat di mana Yesus dibaringkan. Dan bertanya kepada ibu, ibu mengapa engkau menangis? Bukan saja malaikat, tapi akhirnya Allah saudara sendiri, Tuhan kita sendiri menampakkan diri kepada Maria. Ia bertanya, ibu mengapa engkau menangis? Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengarkan baik-baik. Allah saudara dan saya itu Allah yang memahami perasaan saudara. Allah saudara dan saya adalah Allah yang memahami apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara gumulkan, apa yang sedang melilit kehidupan saudara. Apakah itu penderitaan, kesakitan, penyakit, beban, apapun yang saudara rasakan. Dengarkan baik-baik, saya mau katakan, Tuhan yang saudara sembah dengan saya turut merasakan bagian itu. Ia bertanya kepada Maria, ibu, mengapa engkau menangis? Allah kita bukan dewa yang punya mata tidak bisa melihat, yang punya mulut tidak bisa berbicara, yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar, yang punya hidung tapi tidak bisa mencium bahkan bernafas.
dan punya tangan tapi tidak bisa menolong. Berbeda dengan Allah dan Tuhan saudara. Karena itu kenalilah Allahmu. Karena itu kenalilah Tuhan sesembahan kita. Kita bukan saja mengenal dan tahu tentang Dia, tapi kita mengerti perasaannya. Kita mengerti pikirannya. Kita memahami betul bahwa Dia sangat mencintai kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia peduli terhadap saudara dan saya. Dia bertanya, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau sedih? Mengapa engkau susah? Mengapa engkau berada dalam beban yang berat? Mengapa engkau ada di dalam kebingungan? Mengapa engkau berada di dalam ketidakberdayaan? Mengapa engkau putus asa? Mengapa engkau khawatir? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau ragu-ragu? Ia turut merasakan apa yang ada dalam pikiran saudara. Apa yang ada di dalam hati saudara. Apa yang saudara rasakan. Dan dia berbicara dengan saudara. Bapak Ibu perhatikan. 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Dari ke-11 murid. Dari murid-murid yang bukan 11 orang itu saja. Dari hampir kurang lebih 500. Ada 2 orang yang pulang kampung. Kenapa? Karena dalam pemikiran dan pemahaman mereka, guru kita yang kita ikuti, Tuhan yang kita sembah, pengajar yang mengajar kita telah mati dan tidak hidup lagi, tidak bangkit. Itu dalam pemikiran. Karena itu baiklah mari kita pulang, kita kembali ke kampung kita. Kita kembali ke pekerjaan kita. Kita kembali ke keluarga kita. Kita kembali ke masa lalu kita lagi. Dan kita mari pulang. Dan kita melanjutkan pekerjaan yang baru. Saudara ingat. Mereka pulang berdua berjalan dengan kebingungan. Sambil bercerita. Mungkin mereka berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa pekerjaan yang harus kita kerjakan sekarang lagi? Sebab orang yang mengajak kita dan pemimpin kita, Tuhan dan guru kita yang kita mengikutinya, yang mengajar kita tentang harapan dan masa depan, yang menjanjikan kita tentang segala sesuatu, sekarang tidak ada lagi. Lalu apa yang terjadi dengan kita? Mari kita pulang ke kampung. Mungkin dialog itu yang terjadi antara mereka berdua di tengah perjalanan dan menuju ke kampung yang namanya Emmaus. Tapi Alkitab berkata, di tengah-tengah perjalanan, Yesus tampil dan berjalan bersama mereka. Dan bertanya, apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan sementara kamu berjalan pulang kampung? Yesus tahu, Yesus mengerti keluhan mereka, kepedihan mereka, kegagalan mereka, keputusasaan mereka, kebingungan mereka. Semua menjadi tanda tanya yang tidak ada jawabannya, yang pasti. Dan dia hadir tepat pada waktu. Dan dia bertanya, apa yang kamu perbincangkan? Seperti ia bertanya kepada Maria, Ibu, mengapa engkau menangis? Bapak Ibu Saudara dengarkan baik-baik. Kadang-kala kita terjebak dalam situasi. Kadang-kala kita terjebak dalam sebuah fakta yang terjadi kita alami. Dan membawa kita di dalam keterpurukan. Kita memahami bahwa mungkin ini kegagalan. Kita mengerti bahwa ini adalah kesukaran. Kita memahami bahwa inilah kesulitan yang kuhadapi. Tapi ingat, Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang memahami keberadaan kita. Dia mengerti saudara lebih dari orang yang dekat dengan saudara dan saya. Dia lebih memahami istri daripada suaminya sendiri. Dia lebih memahami suami daripada istrinya sendiri. Dia lebih memahami engkau
daripada teman dan sahabatmu. Dia lebih mengerti engkau daripada orang tuamu sendiri. Dengarkan baik-baik. Itulah Tuhan yang engkau sembah. Dia mengerti perasaanmu. Dia mengerti susahmu. Dia mengerti kesulitanmu. Dia mengerti kebutuhanmu. Dia mengerti apa yang engkau rancangkan. Dia mengerti keraguanmu. Dia mengerti kebimbanganmu. Tapi dia juga tahu harapanmu, kesukaanmu, spiritmu, semangatmu, perjuanganmu. Dia juga tahu itu. Dan dia melakukannya untuk senantiasa menolong kita. Dengan cara apa? Berkomunikasi. Karena itu beberapa waktu yang lalu diajarkan kepada kita. Belajarlah mendengar firman. Belajarlah mendengar Tuhan berbicara dengan saudara. Membangun keintiman dengan Tuhan, masuk jauh lebih dalam. Dan kita dapat bercakap-cakap dengan dia. Saudara bisa berbicara dan mengungkapkan apa saja yang ingin saudara ungkapkan. Karena sebelum saudara dan saya mengungkapkannya, dia sudah mengetahuinya. Tetapi jujur saja, ia mau keluar dan mendengarkan dari ungkapan bibirmu, dari suaramu, dari mulutmu. Dia kepingin tahu itu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup. Karena dia hidup, ia berbicara dengan saudara. Karena dia hidup, ia punya hati dan perasaan untuk merasakan apa yang saudara rasakan. Karena itu dia datang sore menjelang malam, dia bertanya, mengapa engkau menangis? Ia bertanya, mengapa engkau sedih? Ia bertanya, mengapa engkau susah? Dia bertanya, mengapa engkau khawatir? Dia bertanya, mengapa engkau bimbang dan ragu? Aku ada untuk menolongmu kapanpun, dimanapun. Aku siap. Itu kata Tuhan. Namun kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mempercayai dia atau tidak? Apakah kita sudah berkomitmen untuk totalitas menyerahkan hidup kita dan mempercayai dia atau tidak? Apakah kita sudah membangun hubungan yang intim dan mendalam dengan dia, bahkan sering mendengarkan ia berbicara? Kembali kepada kita masing-masing. Karena itu ibadah bukan sekedar ibadah. Ibadah adalah sebuah relationship, membangun hubungan dengan pribadi yang hidup. Nah, saudara masih bernafas, ia juga bernafas. Saudara bisa mendengar, dia juga mendengar. Saudara bisa berbicara, dia juga berbicara. Saudara bisa apa saja, dia lebih daripada apa yang kita pikirkan. Itulah Allah kita. Dia menguatkan Maria Magdalena. Dia menguatkan murid-muridnya. Dan menunjukkan dirinya kepada mereka untuk memberikan mereka kekuatan dan harapan. Bahwa ini aku, bukan mayat, tapi hidup. Datang kepada Thomas dan lain-lain, semua muridnya menampakkan diri untuk memberi mereka harapan dan kekuatan. Ia berdialog dengan mereka, memberi mereka makan. Itulah Allah saudara. Ia bisa melakukan hal yang sama beberapa ribu yang tahun yang lalu, dan hari ini dia ada. Dia masih tetap konsisten untuk melakukannya bagi saudara dan saya. Karena itu percayalah kepada dia. Membangun keintiman dengannya. Kenalilah dia. Bahwa dia memahami kita lebih dari siapapun. Belajarlah mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Membangun hubungan secara pribadi dengan keintiman dengannya. Supaya engkau mendengar dia dapat berbicara. Dan engkau melakukannya. Supaya engkau dan saya diberkati. Tuhan memberkati kita. Kiranya firman ini menjadi dasar bagi kita. Supaya kita menolong saudara-saudara kita. Keluarga kita. Teman-teman kita. Orang lain. Yang masih menyembah patung-patung.
yang masih menyembah kepada Allah-Allah yang tidak hidup, Allah-Allah yang mati, kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwa ini loh, Tuhanku hidup dan mendengarkan kata-kataku. Tuhan yang hidup dan dia bisa berbicara kepadaku. Berbeda dengan sesembahan kalian. Kita boleh bersaksi, kita boleh mendorong kita untuk memberikan kesaksian bagi orang lain. Supaya orang bisa datang kepada Tuhan, mempercayainya, dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan di sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar, mendorong kami, menasihati kami, supaya kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang turut merasakan apa yang kami rasakan. Allah yang bisa berdialog dengan kami, bisa bercakap-cakap dengan kami, bercerita dengan kami. Dan kami bersyukur, terima kasih. Kami punya Allah yang tepat, Allah yang memberi hidupnya untuk kami dan memberkati kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan kami terus belajar untuk memahami dan mengenal bahwa inilah Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih karunia Allah memberkati saudara dan saya. Di dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan melalui pelayanan kasih karunia Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.